Mantul betul, ibunda sampai menangis. Pasca viral goyang istana, Farel Prayoga dapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi sekaligus beasiswa bejibun dari pemerintah. Terus mau nggak dikasih beasiswa? Benar. Saeng ke ya mesti kalah. Itu manajerku bilang, Rel, besok tanggal 16 kita ke Istana Negara ya. Oh, aku kaget Istana Negara nih. Oke. Pas ketemu Pak Jokowi bilang, Rel, kamu cita-citanya mau jadi apa? Aku bilang penyanyi sukses. Oh, kamu tak bilangin nyanyi boleh, pokok sekolah jangan sampai dilupain. Nyanyi boleh, pokok sekolah nomor 1. Kamu harus sekolah setinggi-tingginya. Apapun itu tetap sekolah gitu. Penyanyi cilik Farel Prayoga yang buat Istana Merdeka bergoyang dengan lagu Ojo Dibandingke datang dari keluarga yang kurang mampu. Farel Prayoga yang banyak memberikan kesan mendalam mendapatkan hadiah. Salah satunya adalah sepeda dari Presiden Joko Widodo. Farel Prayoga senang mendapatkan hadiah meski sepedanya lebih besar daripada dirinya. Ia akui sangat senang meski dirasanya sepeda itu terlalu besar untuknya. Selain sepeda, Farel Prayoga juga mendapatkan apresiasi dari Kemenkumham. Aksinya menyanyi di Istana Merdeka mendapat hak kekayaan intelektual atau HAKI untuk performance di Istana Negara. Oleh karena itu siapapun tak lagi bisa asal comot video Farel Prayoga. Farel juga mendapatkan kesempatan bertatap muka langsung dengan para menteri. Bahkan Farel Prayoga juga diajak ngobrol bareng oleh Erick Thohir. Namun, di balik keviralan nama Farel Prayoga ada sebuah cerita sedih. Kedua orang tuanya memilih tak ikut ke Jakarta. Orang tuanya juga melihat penampilan Farel Prayoga dari ponsel menggunakan aplikasi YouTube. Farel membenarkan keluarganya tak lagi punya televisi. Meski tak bisa melihat langsung, ibundanya begitu bangga dengan Farel sampai menangis terharu yang bisa bernyanyi di depan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Bocah kelas 6 SD itu berseloroh ingin membeli televisi untuk di rumah. Dia bahkan berseloroh ingin beli yang banyak. Bukan hanya berbicara saja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Farel juga menerima tawaran beasiswa. Erick Thohir kepincut melihat penampilan apik Farel yang membawakan lagu yang dipopulerkan Denny Caknan, Ojo Dibandingke di Istana Negara. Lewat sebuah video yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir mengundang anak kelas 6 SD itu di kediamannya. Di sana ia melontarkan beberapa pertanyaan mengenai kehidupan pribadi dari Farel. Di depan Erick Thohir, Farel tidak menampik kalau sebelum terkenal seperti sekarang sempat mengamen di pasar-pasar hingga ke kampung-kampung di Banyuwangi, Jawa Timur. Melihat apa yang terjadi pada Farel, Erick mengatakan garis tangan seseorang tidak ada yang tahu. Mengingat Farel yang masih duduk di bangku sekolah dasar, sang menteri pun lantas bertanya perihal rencananya ke depan. Dengan tegas Farel mengatakan akan tetap bernyanyi sambil sekolah, karena baginya pendidikan adalah nomor 1. Nah, mendengar semangat belajar bocah asal Banyuwangi itu, Erick pun menawarkan beasiswa pendidikan untuknya. Sontak saja Farel menerima tawaran tersebut. Ia berkata, mau banget. Selanjutnya, Erick mengajak Farel untuk tampil di Gedung Sarinah membawakan lagu favoritnya bersama penyanyi idolanya, Danang Dea. Tanpa ragu, Farel pun menyetujui ajakannya tersebut. Bukan cuma dari kalangan pejabat istana, Farel juga mendapatkan beasiswa dari Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur. Beasiswa itu diberikan ke Farel sampai jenjang perguruan tinggi Ferguson. Bupati Banyuwangi, Ipuk, menyatakan beasiswa itu diberikan sesuai pesan Presiden Jokowi pada Farel agar tetap sekolah, meskipun saat ini sudah tenar sebagai penyanyi. Menurut Ipuk, pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan memperhatikan dan memfasilitasi pendidikan Farel sampai ke tingkat perguruan tinggi. Ini jadi pertanda bahwa di masa pemerintahan Jokowi tidak hanya memperhatikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan warganya, tapi juga memberikan apresiasi, dukungan, dan perhatian yang penuh bagi anak-anak yang memang memiliki prestasi. Lewat Farel Prayoga, perayaan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika dibuktikan dengan keragaman budaya dan adat yang benar-benar memperlihatkan wajah asli Indonesia tanpa pihak pemecah belah bangsa. Kemeriahan perayaan dilakukan dengan tanpa mengurangi kehikmatan dan tidak mencederai kesakralan detik-detik pengibaran Sangsaka Merah Putih. So, kalau ada yang komentar negatif atas kemeriahan HUT RI ke-77 kemarin di istana, itu karena mereka nggak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi bagaimana menurut Anda?
Momen unik dan langka disebut Menteri paling garang Sri Mulyani tampil joget bareng Farel Prayoga dan menteri-menteri kabinet Jokowi. Goyang terus bu. Banding ke, saeng ke, yo mesti kalah. Dan ini mengagetkan seluruh peserta upacara maupun seluruh rakyat Indonesia karena Farel Prayoga diundang khusus oleh Presiden Jokowi untuk menyanyi di depan para undangan dan seluruh khalayak Indonesia, menyanyikan lagu yang sangat viral, judulnya Ojo Bandingke. Kenapa sih Pak bisa turun sendiri Pak? Kayaknya pertama kali Pak. Pertama turun loh Pak. Iya, pertama kali di istana. Iya Pak. Rasanya gimana Itu Pak? gimana Pak? Kenapa Pak pertimbangannya Pak? Joget depan presiden gimana Pak rasanya? Nggak izinkan. Jadi Pak, komandan upacaranya tadi dari Dilansir dari laman Kompas TV, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu tampak menari atau joget-joget ria di Istana Merdeka saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu berjudul Ojo Dibandingke Rabu 17 Agustus 2022. Sri Mulyani mengaku lirik lagu ciptaan Abalala itu membuatnya berjoget bersama Menlu Retno Marsudi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lirik yang membuat Sri Mulyani dan para menteri Presiden Jokowi itu terletak di bagian refren lagu. Begini, tulis Menke Sri Mulyani di akun media sosial Instagram pribadinya. Wong kong ini kok dibanding-bandingke, saing-saingke, yo mesti kalah. Tak oyao aku yo ora mampu, mung sak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Tulis Sri Mulyani Rabu 17 Agustus dalam Instagramnya, itu lirik lagunya yang membuat saya dan Menlu @retno_marsudi dan Bu Menakar @Ida Fauzia NU dan Pak Menhan @Prabowo joget di halaman istana. Ia juga menegaskan bahwa dirinya baru pertama kali joget bersama para menteri di halaman Istana Merdeka. Tulis mantan Direktur Bank Dunia itu, belum pernah terjadi sebelumnya. Unggahan Sri Mulyani tersebut pun menuai respon positif dari warganet. Seperti salah seorang warganet dengan akun Rimelda Aulia menuliskan, "Keren Bu, belum pernah terjadi, Farel memang top." Kemudian dari akun Adi Tantra 88 menuliskan, "Indonesia hari ini full senyum." Sebagaimana diberitakan Kompas TV, sebelumnya Sri Mulyani bersama dengan para menteri serta tamu undangan VIP lainnya turun dari tempat duduknya saat Farel menyanyi setelah upacara detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-77 RI. Para tamu undangan itu berjalan ke arah Farel dan berjoget di sekelilingnya. Bahkan Ibu Negara Iriana juga berjoget dari tempat duduknya. Seluruh tamu undangan termasuk Presiden Jokowi juga tampak tersenyum menikmati hiburan persembahan penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur itu dalam peringatan HUT ke-77 RI. Momen unik di saat Farel Prayoga yang semestinya bernyanyi hanya dalam durasi tidak sampai 5 menit merasa belum puas menghibur Jokowi, para menteri dan juga tamu undangan yang hadir. Farel pun memenuhi permintaan dari para undangan yang hadir yang menginginkan lagu Ojo Dibandingke dinyanyikan 2 kali. Farel dengan sopan kepada Pak Jokowi mengatakan, "Izin Pak, sekali lagi nggih," yang disambut dengan tepuk tangan dan sekaligus gelak tawa dari para hadirin. Jokowi yang mempersilahkan untuk melanjutkan, bahkan merequest lagu untuk dinyanyikan oleh Farel. Kata Jokowi disambut tawa dari Farel, "Joko Tingkir ya." Namun karena pengiring musik tak bisa memainkan aransemen musik berjudul Joko Tingkir, akhirnya Farel kembali menyanyikan lagu Ojo Dibandingke. Dalam momentum yang kedua inilah banyak Menteri Kabinet Indonesia Maju dan sejumlah kepala lembaga yang akhirnya turun ke panggung Farel dan ikut bergoyang bersama Prabowo serta sejumlah artis yang hadir. Para menteri yang ikutan bergoyang diantaranya Menlu Retno Marsudi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menke Sri Mulyani, hingga Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Sementara jajaran menteri yang lain seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menkumham Yasona Hamongan Lauli, Menkop UMKM Teten Mas Duki, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit ikut bergoyang di tempat duduknya masing-masing. Bahkan Jokowi dan Ibu Iriana juga ikut bergoyang sembari duduk di tempatnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Seru banget ya Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Istana Merdeka kemarin?